Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianawati dengan NPM 20310023, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Metro. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang setengah putaran. Apa pengertian dari setengah putaran itu? Jadi, setengah putaran juga biasa disebut dengan refleksi atau pencerminan. Setengah putaran mengelilingi suatu titik adalah sebuah inovasi. Suatu setengah putaran mencerminkan setiap titik pada sebuah titik tertentu, sehingga disebut juga pencerminan terhadap suatu titik. Jadi, setengah putaran itu adalah pencerminan terhadap suatu titik. Di sini ada definisinya, yaitu sebuah setengah putaran pada titik A adalah suatu padanan setengah putaran A yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. Yang pertama, apabila P sama dengan A, maka setengah putaran A terhadap titik P adalah A. Yang kedua, apabila P tidak sama dengan A, maka setengah putaran A terhadap titik P adalah P aksen. Sehingga A di titik tengah ruas garis PP aksen. Di sini sudah ada gambarnya. Saya sedikit akan menjelaskan. Definisi yang pertama tadi ada apabila P sama dengan A, maka setengah putaran A terhadap titik P adalah A. Kita misalkan A terlihat pada gambar tersebut titik A. Karena P sama dengan A, maka titik P-nya itu berhimpit dengan A. Sehingga setengah putaran A terhadap titik P adalah A itu sendiri dan bayangannya juga pada titik A itu. Selanjutnya, yang kedua, apabila P tidak sama dengan A, maka setengah putaran A terhadap P adalah P aksen. Titik A-nya terlihat di tengah itu, titik P-nya ada di setengah putaran A terhadap P tersebut, sehingga setengah putaran A dari titik P adalah P aksen. Sehingga A adalah titik tengah ruang garis. Kemudian kita misalkan kita tarik garis dari titik P ke titik A, maka untuk mencari bayangan titik P, cerminannya di A. Berarti ke arah yang berlawanan. Kita tarik garis lagi dari titik A ke titik P aksen, dan panjangnya harus sama antar titik P ke titik A, maupun dari titik A ke titik P aksen. Maka titik P aksen tersebut merupakan bayangan dari titik P oleh setengah putaran titik A. Begitu pula dengan titik Q. A-nya ada di tengah titik tengah, titik Q-nya ada di setengah putaran Q, maka setengah putaran dari Q itu adalah Q aksen, sehingga A tersebut adalah titik tengah ruang garis Q aksen. Setelah kita memahami definisi setengah putaran, maka di sini kita akan membahas sifat-sifat setengah putaran. Yang pertama ada teorema. Jika A adalah titik dan G tegak lurus terhadap H, berpotongan di A, maka setengah putaran terhadap A sama dengan 2 kali pencerminan terhadap G dan juga H. R tersebut bermakna sebagai pencerminan. Nah, untuk pembuktiannya, pada kasus yang pertama, yaitu P tidak sama dengan A, karena G tegak lurus terhadap H, maka dapat dibentuk sebuah sistem sumbu ortogonal dengan G sebagai sumbu X, H sebagai sumbu Y, dan A sebagai titik asal. Kita lihat pada gambar, bahwasanya dikatakan G sebagai sumbu X, maka G terletak pada sumbu X. Sedangkan H merupakan sumbu Y, maka H terletak pada sumbu Y. Dan A sebagai titik asal, maka A berada di tengah-tengah atau berada di titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya,
Di sini ditunjukkan bahwa untuk setiap P berlaku SAP sama dengan RG RH P. Maksudnya bagaimana? Jadi kita lihat pada gambar tersebut bahwa setengah putaran A terhadap titik P sama dengan 2 kali pencerminan terhadap G dan H. Mengapa? Kita misalkan P adalah X, Y tidak sama dengan A, maka titiknya terlihat pada titik P dengan nilai X, Y. Dikatakan bahwa P tidak sama dengan A, maka titik A berada beda dari titik P. A berada di tengah-tengah, lalu dan SAP sama dengan P double aksen dengan nilai X1, Y1. Kemudian, kita akan melakukan setengah putaran titik P terhadap A. Caranya, yaitu kita berikan saja bayangannya kurang lebih seperti ini. Kita lakukan perputaran sebesar 180 derajat, maka jatuhnya adalah pada kuadran ketiga, yaitu pada titik P double aksen dengan nilai negatif X, negatif Y. Maka, setengah putaran A terhadap titik P double aksen dengan nilai X1, Y1, di mana X1, Y1 itu permisalan dari negatif X, negatif Y. Lalu karena setengah putaran A terhadap titik P sama dengan P double aksen, maka A adalah titik tengah antara P dan P double aksen. Hal tersebut jelas bahwasanya A berada di tengah-tengah antara P dan juga P double aksen. Sehingga untuk mencari titik tengah atau nilai A adalah dengan menggunakan rumus X1 ditambah X per 2, Y1 ditambah Y per 2. Yang dimana dengan menjumlahkan antara P double aksen dan juga P. Kemudian ditulis 0,0 karena A berada di titik pusat dengan koordinat 0,0. Kemudian diperoleh X1 ditambah X sama dengan 0, di mana X1 sama dengan negatif X, dan Y1 ditambah Y sama dengan 0, hasilnya Y1 sama dengan negatif Y. Artinya SAP sama dengan negatif X, negatif Y. Mengapa? Karena SAP sama dengan P double aksen, sedangkan P double aksen adalah X1, Y1. Lalu, selanjutnya adalah 2 kali pencerminan titik P terhadap G dan H sama dengan pencerminan dari titik P terhadap titik H. Kita lihat pada gambar kembali lagi. Di sini ada titik P yang bernilai X, Y yang ada di kuadran pertama. Ini titik P pertama, kita akan mencerminkan titik P terhadap H. Maka kita mencari titik H berada di mana? H adalah sumbu Y. Untuk itu, kita akan menarik garis ke arah sumbu H. Kita garis sampai ke kuadran 2 dan jatuh pada titik P aksen yang bernilai negatif X, Y. Maka dengan penjelasan di atas, turunkan lagi hasilnya menjadi pencerminan dengan nilai negatif X, Y. Lalu nilai tersebut kita cerminkan lagi terhadap G. G berada di sumbu X, maka kita akan tarik lagi dari garis titik P aksen ke bawah sampai kuadran ketiga menuju ke titik P double aksen dengan nilai negatif X, negatif Y. Maka langkah-langkah tersebut terlihat bahwa pencerminan dari negatif X, Y terhadap G menghasilkan negatif X, negatif Y. Artinya, RG RHP sama dengan negatif X, negatif Y. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh SAP sama dengan RG RHP
karena keduanya sama-sama memiliki nilai negatif X, negatif Y. Jadi, jelas terbukti SA sama dengan RG RHP. Lalu, pada kasus kedua yaitu P sama dengan A, kita lihat pada gambar tersebut yang dimaksud dengan kalimat ini. Menurut definisi setengah lingkaran A terhadap A sama dengan A, maksudnya bagaimana? Kita lihat bahwasanya titik A sama dengan titik P. Maka titik P tidak mungkin berada di sini, atau berada di sini, ataupun berada di sini. Maka titik P juga berada di tengah-tengah, yang artinya berhimpit dengan titik A. Oleh karena itu, kita ibaratkan saja apabila kita lakukan A ini kita perputarkan, kita lakukan pencerminan, maka hasilnya adalah tetap di A ini, di tengah-tengah, tidak berpindah sama sekali. Kemudian, perputaran dari setengah putaran A terhadap A akan menghasilkan nilai itu sendiri, yaitu nilai A. Nah, karena setengah putaran saja menghasilkan nilai sendiri, maka untuk pencerminan pun berlaku hal yang sama. Jadi, ketika dilakukan pencerminan titik A terhadap RH adalah A, lalu dilakukan lagi pencerminan terhadap G, dan hasilnya adalah tetap sama, yaitu hasilnya adalah A. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, diperolehlah nilai setengah putaran A terhadap A sama dengan 2 kali pencerminan titik A terhadap G dan H. Jadi artinya nilai SA sama dengan nilai RG dan RH, yaitu sama-sama A. Nah, dari kasus yang pertama yang P tidak sama dengan A, ataupun kasus kedua yaitu P sama dengan A, dapat dibuktikan bahwasanya SA sama dengan RG dan RH. Mungkin cukup itu yang bisa sedikit saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.